Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ibu-ibu semua yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali Ibu dalam kajian fikih wanita di pertemuan yang ketiga nggih. Insya Allah hari ini akan membahas tentang hal-hal yang diharamkan ketika haid dan nifas. Jadi apa wanita yang haid dan nifas itu hukumnya seperti orang yang berhadas kecil. Berhadas iya. Hal-hal hukumnya seperti hadas besar nih. Nah, terus hal-hal yang diharamkan itu diantaranya hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil, bagi orang yang sedang junub sama itu. Dan juga masih ditambah lagi dengan yang lain. Nanti ada 13 kalau nggak salah yang diharamkan nih. Nah, yang pertama yaitu sholat nih, jelas nih. Wanita yang sedang haid dan nifas niku tidak boleh sholat, nih, sholatnya nggak sah. Nah, dalam hal sholat ini itu jadi baik itu sholat sunnah, sholat wajib, sholat jenazah niku nggak boleh nih. Sujud syukur juga nggak boleh, karena sujud tilawah, sujud syukur itu juga nggak boleh. Nih. Dan dalam hal sholat ini ada hal yang sangat perlu diperhatikan, yaitu pertama tentang hilangnya mani. Nah, untuk hilangnya mani, ini saya sudah pernah menjelaskan sebenarnya. Jadi untuk ketika berhenti haidnya, itu jika seorang wanita suci dari haid atau nifas sebelum keluarnya waktu sholat, meskipun hanya cukup untuk takbiratul ihram atau lebih, maka ia wajib mengqadha sholat tersebut. Dengan syarat, satu, sucinya di waktu yang cukup untuk bersuci dan melakukan syarat-syarat sholat lainnya. Yang kedua, sucinya di waktu yang masih cukup untuk melakukan sholat seringkas mungkin. Dan juga ketika hilangnya mani ini, ketika bersih dari haid itu, wanita tersebut juga wajib mengqadha sholat sebelumnya jika ia suci di waktu sholat yang bisa dijamak. Contohnya seperti sholat asar dan sholat isya. Jadi jika ada seorang wanita sucinya waktu sholat asar, pas waktu sholat asarnya tinggal kurang 10 menit, nah itu tetap harus segera mandi, terus wudhu, tetap sholat asar dan sholat zuhur, dan qadha sholat zuhur, begitu. Selanjutnya yang harus diperhatikan juga yaitu jika datangnya mani. Nah, ini datangnya mani itu artinya itu penghalang. Nah, maksudnya penghalang di sini apa? Penghalang jadi tidak sahnya sholat. Maksudnya yang dimaksud mani di sini itu haid atau nifas. Jadi ketika datangnya haid atau nifas itu, jika seorang wanita haid atau nifas di awal waktu sholat atau tengah-tengah waktu sholat dan ia belum melakukan sholat, maka jika sudah suci, ia wajib mengqadha sholat tersebut. Dengan syarat sebelum datangnya haid atau nifas tersebut ada cukup waktu untuk bersuci dan sholat. Nah, contohnya misalnya ada seorang wanita haid pas 5 menit setelah adzan. Nah, niku. Dan dia belum sholat. Nah, niku nanti ketika suci dia harus mengqadha sholat tersebut. Tapi ketika kok datangnya haid bareng reng kali masuknya waktu sholat, itu kan berarti belum cukup waktu untuk melakukan sholat lah, itu nggak harus qadha. Tapi ketika cuma yang kadang perlu hati-hati nggih, di masjid-masjid itu adzannya kadang tidak pas banget dengan waktu masuknya waktu sholat, biasanya agak mundur orang kata 5 menit kadang itulah. Itu makanya untuk lebih hati-hatinya ketika kok datangnya haid atau nifas itu bersamaan dengan waktu sholat, ya tetap qadha sholat gitu. Nah, untuk datangnya mani ini, untuk datangnya haid itu qadhanya tidak perlu mengqadha sholat sebelumnya. Beda ketika berhentinya haid. Ya. Meskipun itu nanti datangnya haid waktu asar atau waktu isya, itu tidak perlu mengqadha sholat sebelumnya. Itu yang perlu diperhatikan nih, nggih. Insya Allah saged difahami nggih. Oke. Yang kedua yaitu yang diharamkan bagi wanita haid
atau nifas niku tawaf nggih, jelas nggih. Jadi dalil yang pertama yang mengharamkan tawaf bagi wanita yang haid dan nifas yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tawaf memiliki kedudukan yang sama dengan sholat. Hanya saja Allah membolehkan berbicara ketika tawaf. Nah ini hadis Nabi. Jadi tawaf itu kedudukannya sama seperti sholat. Cuma bedanya kalau sholat itu nggak boleh ngomong, kalau tawaf itu boleh ngomong. Dan dalil yang kedua itu juga masih hadis Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi berkata kepadanya ketika ia sedang haji dan haid. Nabi bersabda, lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang haji, kecuali tawaf di Baitul Haram. Itu. Jadi ketika seorang wanita sedang haid dan dia sedang melaksanakan ibadah haji, itu boleh melakukan apapun yang dilakukan oleh orang yang haji, kecuali tawaf di Baitul Haram. Gitu. Jadi kalau yang lainnya kayak melempar jumroh itu masih boleh nih. Wukuf juga boleh. Sedangkan yang ketiga yaitu ijma' ulama, okay. Jadi semua ulama itu sepakat bahwa wanita yang sedang haid dan nifas itu tidak boleh tawaf, okay. Tidak boleh tawaf. Sedangkan yang diharamkan, yang ini langsung yang ketiga dan keempat, guys, karena memang pembahasannya jadi satu. Jadi yang ketiga dan keempat ini yang diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas adalah memegang dan membawa mushaf. Nih. Memegang kali membawa kan beda. Nih. Kalau megang tok, kalau membawa itu memegang dan membawa. Nah ini, jadi memegang dan membawa mushaf ini diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas. Jadi haram bagi wanita haid dan nifas menyentuh dan membawa mushaf karena firman Allah di surat Al-Waqiah ayat 79, Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Dan karena hadis Nabi, Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Jadi itu ada hadisnya juga ada di Al-Quran. Sedangkan yang dimaksud mushaf di sini adalah setiap hal yang tertulis di dalamnya ayat Al-Quran yang tujuannya untuk membaca Al-Quran. Walau hanya sebagian ayat yang sudah memahamkan. Itu yang dimaksud mushaf itu seperti itu. Jadi keharaman memegang dan membawa mushaf ini itu bergantung sekali dengan niat kita. Ketika kok jenengan bawa buku terus di situ ada ayat Al-Qur'annya dan jenengan niatnya ayat Al-Qur'an di situ itu diniatkan untuk membaca Al-Qur'an, otomatis ketika haid dan nifas itu nggak boleh bawa. Tapi ketika kayak contoh ini kitab ya, ini bukan Al-Qur'an. Tapi di dalamnya ada ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi saya niatnya tujuannya bukan untuk membaca Al-Qur'an, saya tujuannya untuk belajar. Ini saya boleh. Ketika haid boleh pegang kitabnya ini. Nah, ini ada pembahasan selanjutnya ini. Keharaman menyentuh mushaf walau dengan kain. Jadi nggak boleh juga ketika Quran dibungkus kain terus dipegang, itu juga nggak boleh. Dan boleh membawa mushaf bersama dengan barang. Jika orang yang membawa bertujuan hanya membawa barang tersebut. Nah ini memang kuncinya itu di niatnya. Ketika jenengan misalnya bawa tas, di dalamnya ada Al-Quran, terus ada mukena misalnya. Kalau jenengan niat bawa mukena, nggak niat bawa Al-Quran, itu boleh. Tetapi ketika jenengan niatnya cuma bawa Al-Quran tok, ya itu nggak boleh ketika haid dan nifas. Begitu. Nah ini, jika tujuannya membawa mushaf saja maka haram. Dan jika tujuannya membawa keduanya atau tidak bertujuan apapun, maka boleh. Menurut Imam Romli. Sedangkan berbeda pendapat menurut Imam Ibnu Hajar. Nah ketika diniatkan untuk membawa keduanya, itu ada perbedaan pendapat. Menurut Imam Romli boleh, menurut Imam Ibnu Hajar nggak boleh. Tetapi ketika niatnya membawa barangnya saja, itu jelas boleh. Itu. Jadi kalau misalnya pokoknya ini bergantung sekali dengan niat jenengan. Hukumnya ini tergantung niatnya. Niku makanya innamal a'malu binniyat. Makanya harus hati-hati sekali memang niat kita mengatur niat. Ini kan niat kan tempatnya di dalam hati. Kadang kayak gini, niatnya
ngaji gitu. Ngaji kalau diniati ibadah, insya Allah jadi ibadah. Tapi beda lagi, misalnya ngaji biar kelihatan eksis, itu kan niatnya udah salah lah. Makanya semua tergantung dengan niat. Makanya nopo malih ibu-ibunya. Ibu-ibu ketika semua diniatkan untuk ibadah itu pahalanya Masya Allah banyak sekali. Jenengan masak diniati ibadah, apalagi masak diniati nyiapi buat sahur dan buka, buat nyiapi orang puasa. Wah itu pahalanya berlipat ganda. Makanya semua yang dilakukan sebisa mungkin itu diniatkan untuk ibadah. Insya Allah nanti barokah sedayonipun. Okay. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, berdiam di masjid. Nah niki. Jadi wanita yang haid dan nifas itu haram berdiam di masjid. Berdasarkan hadis Nabi, sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid dan orang yang junub. Begitu juga haram mondar-mandir di dalam masjid. Karena hal tersebut sama dengan berdiam diri. Nah ini untuk berdiam di dalam masjid saya juga belum menemukan literatur yang pendapat yang membolehkan. Okay. Kalau untuk berdiam di dalam masjid, setahu saya sedoyo mengharamkan. Okay. Jadi ketika dalam keadaan haid atau nifas atau junub itu tidak boleh berdiam di dalam masjid. Mondar-mandir juga, misalnya seliwar itu juga nggak boleh karena itu disamakan dengan berdiam. Okay. Itu. Kalau mungkin kalau di terasnya masih ada ada yang membolehkan gitu. Kalau di serambinya bukan di masjidnya. Ya. Yang selanjutnya membaca Al-Qur'an Yang selanjutnya yaitu membaca Al-Quran dengan niat membaca. Nah ini. Jadi haram bagi wanita yang haid atau nifas untuk membaca Al-Quran dengan niat membaca. Berdasarkan hadis Nabi, orang yang junub dan haid tidak boleh membaca Al-Quran. Keharaman tersebut dengan syarat sebagai berikut. Membaca dengan tujuan membaca saja atau bersamaan niat lain. Jika tidak bertujuan membaca, semisal tujuannya untuk zikir atau memberi nasihat, bercerita atau menjaga diri misalnya lagi ketakutan terus baca ayat kursi lah, itu ketika haid itu nggak apa-apa. Dan tidak bertujuan membaca, maka hukumnya diperbolehkan. Begitu juga jika ia memutlakkan atau tidak bertujuan apapun, maka tidak haram. Jadi ini juga masih tergantung niatnya. Ketika niatnya cuma untuk ngaji saja, niatnya cuma baca Quran, pokoknya niat baca Quran, wanita yang haid dan nifas niku tidak boleh, haram hukumnya. Tapi lah itu kan niatnya beda lagi. Nah ini kalau niatnya untuk seperti tadi zikir itu nggak apa-apa. Seperti memberi nasihat itu juga termasuk di dalamnya seperti ngajari, belajar, mengajar niku boleh, diperbolehkan. Bahkan kalau untuk yang menghafalkan Al-Quran, kalau niatnya untuk menjaga hafalannya itu juga boleh. Yang nggak boleh itu ketika niatnya itu diniati untuk membaca saja, niatnya membaca Al-Quran. Sedangkan yang kedua yaitu membaca dengan lafaz yang sekiranya ia bisa mendengarnya. Karena itu tidak haram membaca Al-Quran dalam hati tanpa menggerakkan lisan. Begitu juga melihat mushaf tanpa menggerakkan lisan. Nah ini ketika tidak bersuara itu juga boleh. Untuk wanita yang haid dan nifas ketika membaca Qur'annya tidak bersuara itu boleh. Tanpa menggerakkan lisan. Membaca di dalam hati ini boleh. Tapi kalau kayak misalnya bercerita juga kadang kan misalnya kayak mubali itu kan bercerita terus nukil ayat-ayat Quran ketika haid dan nifas boleh, itu boleh karena memang tujuannya bukan untuk membaca saja tapi tujuannya untuk memberi nasihat, untuk bercerita gitu. Saya juga kalau haid tetap ngajar Quran, tetap ngajar lah. Kalau saya haid nggak ngajar Quran ya liburnya kelamaan kasihan santrinya gitu. Nih karena memang diperbolehkan karena tujuannya memang bukan untuk membaca saja. Selanjutnya, kebablasan. Yang ketujuh yaitu puasa. Ini jelas nih.
seluruh ulama sepakat bahwa haram berpuasa bagi wanita yang haid dan nifas. Maka dari itu puasa mereka tidak sah. Adapun dalil keharaman puasa adalah hadis dari Sayyidah Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sayyidah Aisyah berkata, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, namun tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Hal tersebut menunjukkan bahwa wanita yang haid dan nifas itu tidak diperbolehkan berpuasa. Nggih. Itu. Jelas nggih. Beberapa waktu yang lalu niku ada komunitas apa semacam feminis gitu yang mereka ngotot pengen ketika wanita yang haid dan nifas itu diperbolehkan puasa itu. Nah, itu kalau ini nggak boleh puasa nggak apa-apa, tapi puasanya nggak sah. Puasanya cuma menghormati orang yang berpuasa. Nah, sebenarnya apa kaidah-kaidah hukum seperti ini justru keistimewaan bagi orang wanita yang haid ini justru apa kemudahan dari Allah sebenarnya kalau kita sadari nggih. Karena wanita yang haid itu kan memang ada wanita yang haid fine aja nggih, mboten masalah gitu nggih, enjoy saja niku nggih enten. Tapi banyak sekali wanita yang haid ketika sedang haid itu mengalami berbagai macam keluhan. Kadang saya punya temen itu setiap haid itu dia pasti pingsan. Itu pasti hampir bisa dipastikan. Setiap dia haid pasti pingsan. Lah itu kalau misalnya seandainya terus wanita haid tetap wajib puasa, kan kasihan sekali. Justru aturan dari Allah ini sebenarnya keistimewaan bagi perempuan gitu. Harusnya kita mensyukuri. Kita harus bersyukur sekali kita jadi umat Islam gitu. Jadi diberi keistimewaan ketika kita dalam masa haid dan nifas gitu. Coba bayangin lagi nifas ya, belum terlalu pulih dari melahirkan. Terus misalnya harus puasa, masih nifas juga lah kan. Kayak pasti menyakitkan lah gitu. Dan semua yang diatur itu sebenarnya semua menguntungkan perempuan gitu. Contohnya ketika wanita yang sudah sedang nifas tidak boleh dikumpuli sama suaminya. Coba dibayangin misalnya habis melahirkan terus diperbolehkan kumpul sama suami, kayak apa rasanya kan? Sakit sekali, itu belum pulih gitu kan. Nah itu makanya aturan dari Allah itu sebenarnya semua itu untuk kebaikan kita semua gitu. Makanya ketika kulo belajar tentang kayak kados niki, niku yang ada niku semakin bersyukur. Ya Allah subhanallah ya, Islam mengatur sedemikian rupa, sedemikian indahnya itu untuk kaum perempuan, untuk benar-benar padahal Islam datang niku kan di abad 14 nih. Waktu itu kan di Mekah di Arab Saudi itu masih zaman jahiliyah, benar. Dan waktu itu perempuan itu sama sekali nggak ada harganya. Bahkan tidak dianggap sebagai manusia. Waktu Rasulullah datang dengan Islamnya itu perempuan tidak dianggap sebagai manusia. Bahkan banyak sekali kisah nih, bahkan Umar bin Khattab aja pernah mengubur anaknya, anak perempuannya mengubur hidup-hidup. Itu karena memang waktu itu memang perempuan itu sama sekali nggak ada harganya. Bahkan istri pun bisa ditukar-tukar, bisa dikasihin ke orang kayak barang gitu. Nah, begitu Islam datang itu di dalam Islam itu tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan. Semua ketentuan-ketentuan hukum yang ada itu meskipun kayak warisan itu kan ada kadarnya sendiri-sendiri, tapi itu bukan untuk membedakan. Coba bayangkan, misalnya awalnya itu tidak dianggap sama sekali sebagai manusia. Terus begitu datang terus dapat warisan meskipun separuh dari laki-laki, itu sudah kehormatan sekali kan. Nah, jadi proses menuju itu Islam keren sekali gitu loh. Dan Islam mengangkat derajat perempuan itu subhanallah gitu. Semua dalil-dalil perintah itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, enggak ada wa ma khalaqtul jinna war rijala illa, enggak, wal insa, dan manusia, dan perempuan itu bagian dari manusia itu. Makanya subhanallah itu. Pokoknya ketika kita semakin memahami Islam harusnya kita semakin mencintai Islam gitu nggih. Karena memang Islam itu keren sekali nggih. Hanya Islam, hanya di dalam Islam setahu saya yang menghormati perempuan sedemikian rupa. Cuma yang kadang yang jadi masalah itu ketika orang-orang memahami ayat-ayat Al-Qur'an itu kadang hanya sepotong-sepotong itu, tidak secara global gitu. Nah, yang akhirnya kadang menimbulkan pemahaman-pemahaman yang seolah-olah mendiskreditkan perempuan gitu.
Tapi kalau difahami secara utuh, itu sebenarnya Islam itu sangat memuliakan perempuan. Bahkan dalil tentang poligami itu aslinya itu kalau difahami secara utuh itu justru dalil tentang monogami. Jadi perintah utamanya itu justru monogami. Dan Rasulullah itu jelas sekali ya, mencontohkan aja. Rasulullah itu bersama Khadijah berapa puluh tahun, Bu. Itu baru Rasulullah poligami itu setelah Khadijah wafat. Itu artinya apa? Lebih dianjurkan, sangat lebih dianjurkan monogami ketimbang poligami. Dan poligaminya Rasulullah itu semua beralasan, bukan asal karena nafsu, nggih. Poligaminya Rasulullah itu semua ada misinya. Contoh seperti ketika Rasulullah menikahi Aisyah, itu tujuannya apa? Untuk membantu dakwahnya. Karena memang banyak sekali hal-hal perempuan yang jika disampaikan oleh laki-laki kurang mengena. Akhirnya Rasulullah menikahi Aisyah. Dan banyak sekali hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Karena memang Aisyah itu terkenal cerdas sekali. Makanya Rasulullah menikahi Aisyah. Itu baru satu contoh. Dan semua istri Rasulullah itu semua ada misinya. Saya sebenarnya pernah juga diceritain sama guru saya itu detail misi-misinya itu semua. Itu semua ada misinya. Tapi nanti jadi panjang sekali. Oke, kita lanjut mawon. Lanjut yang ke-8 yaitu bercerai. Jadi haram menceraikan seorang istri yang sedang haid. Ini berdasarkan Quran surat At-Tolak ayat 1. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ketika kalian ingin menceraikan istri kalian, maka ceraikanlah di awal iddah. Maksudnya apa di awal iddah itu? Yaitu menceraikan pada masa suci ketika belum digauli. Sesuai dengan penjelasan Nabi SAW. Dan firman Allah Ta'ala, wa ahsul iddah, itu artinya jagalah mereka sehingga kalian bisa merujuknya sebelum selesai iddah. Jadi wanita yang sedang haid dan nifas itu tidak boleh dicerai, haram menceraikan. Bahkan ini ada dikisahkan ketika Abdullah bin Umar menceraikan istrinya yang sedang haid, Nabi memerintahkan agar ia merujuk istrinya dan menahan talaknya sampai istrinya suci. Alasannya karena hal tersebut membuat hitungan iddah semakin lama. Karena ketika menceraikan istrinya sedang haid itu merugikan perempuan, jadi iddahnya jadi semakin lama. Begitu juga haram menceraikan istri dalam kondisi suci dan sudah pernah digauli. Jadi kalau istrinya sudah habis haid terus sudah dikumpuli, terus habis itu diceraikan, nah itu juga nggak boleh. Jadi bolehnya menceraikan istrinya itu ketika baru suci dari haid dan belum dikumpuli. Itu, ya. Haram juga menceraikan wanita yang haid jika tidak menyerahkan harta sebagai ganti rugi. Jika menyerahkan harta, maka tidak haram. Ini maksudnya kaitannya dengan itu loh. Apa kalau khulu apa ya? Saya juga ini kurang ini. Jadi untuk perceraian yang tanpa imbalan itu juga haram bagi wanita yang haid. Ini saya kayaknya nanti pending saja ini penjelasannya, bok salah. Saya agak lupa soalnya. Jadi intinya wanita yang sedang haid dan nifas itu haram diceraikan. Bolehnya menceraikan itu di awal iddahnya atau baru suci dan belum dikumpuli. Itu intinya nih kumawon. Kemudian yang ke-9 yaitu lewat di masjid jika takut mengotorinya. Jadi melewati masjid jika takut mengotorinya. Jadi haram bagi wanita yang haid dan nifas untuk lewat di masjid jika khawatir adanya kemungkinan darahnya menetes untuk berhati-hati. Jadi ketika khawatir darahnya menetes itu haram. Tapi ketika nggak khawatir, kalau zaman sekarang sih udah canggih ya, softteknya udah canggih sekali gitu. Itu kalau nggak khawatir nggak apa-apa, kalau cuma sekedar lewat itu boleh. Yang nggak boleh itu berdiam di dalam masjid. Berlaku juga bagi orang yang punya hadas dan khawatir mengotori masjid. Nah, jadi kalau ada orang yang beser kok terus itu khawatir mengotori masjid itu juga nggak boleh. Nah, jika tidak khawatir maka lewat di dalam masjid hukumnya makruh. Jadi makruh? Makruh itu ketika menjalankan, ketika melakukan tidak berdosa, tetapi ketika meninggalkan itu mendapat pahala.
Kalau boleh kan baik menjalankan atau meninggalkan, ya wis nggak apa-apa gitu. Tapi kalau makruh itu ketika meninggalkan itu mendapat pahala. Kalau sunnah ketika melakukan mendapat pahala, ketika meninggalkan tidak apa-apa, tidak dosa. Selanjutnya yang ke-10 yaitu bersentuhan kulit antara pusar dan lutut. Ulama fikih sepakat bahwa menggauli wanita yang sedang haid hukumnya haram sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 122 dan hadis sahih yang menjelaskan hal tersebut. Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang menggauli istrinya ketika haid, maka ia melakukan dosa besar. Begitu juga haram bersentuhan kulit antara pusar dan lutut. Hal tersebut didasari hadisnya Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, apa yang dihalalkan bagi seorang suami atas istrinya yang sedang haid? Maka Nabi menjawab, selain perkara yang ada di antara pusar dan lutut. Dan dalam hadisnya Sayyidah Aisyah beliau berkata, salah satu dari kami atau istri Nabi ketika sedang haid, kemudian Rasulullah menginginkan untuk menyentuh kami, maka beliau memerintahkan untuk memakai sarung di tempat haidnya, yaitu antara pusar dan lutut. Kemudian beliau menyentuhnya. Sayyidah Aisyah berkata, dan kalian semua bisa memenuhi keinginanmu seperti Rasulullah memenuhi keinginannya. Jadi yang tidak diperbolehkan, yang haram banget itu hubungan suami istri nih. Kalau sekedar bercumbu itu mungkin boleh, asal tidak bersentuhan di area pusar dan lutut. Gitu. Di situ area situ harus benar-benar ditutupi, gitu. Nggak boleh bersentuhan. Tapi kalau sekedar ciuman atau pelukan dan lain-lain itu boleh, nggak apa-apa. Ya nanti kalau nggak boleh ya kasihan nih Bu. Okay. Apalagi kalau yang headnya lama-lama itu kan kasihan suaminya nanti. Ulama fikih dari mazhab Syafi'i berbeda pendapat apakah yang dihukumi haram adalah bersentuhannya atau bersenang-senangnya. Nah, ini ada perbedaan pendapat juga, Bu. Sebagian ulama berpendapat yang haram adalah bersentuhan kulit. Dan berdasarkan pendapat tersebut, hukumnya haram menyentuh istri yang sedang haid baik dengan syahwat ataupun tidak. Berbeda ketika melihat, nggak menyentuh cuma lihat doang, itu walaupun dengan syahwat maka hukumnya boleh. Ini menurut sebagian ulama. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat yang haram adalah bersenang-senang antara pusar dan lutut. Karena itu haram melihat dan menyentuh dengan syahwat. Jadi ketika dengan syahwat otomatis haram semua. Tapi untuk kalau saya pribadi lebih hati-hati. Untuk hal seperti ini lebih baik hati-hati ya, daripada terlalu longgar dan terus kebablasan gitu nggih. Yang penting nggih itu niku mawon. Kalau memang kepengen bersentuhan ya yang penting jangan area pusar dan lutut nggih. Area kan masih banyak area yang lain nggih. Nggih. Yang penting enggak niku mawon, enggak area pusar dan lutut. Yang ke-11 yaitu bersuci dengan niat ibadah. Jadi, ketika seorang wanita sedang haid, maka haram baginya bersuci dengan niat ibadah. Sedangkan ia tahu bahwa niatnya tidak sah, karena hal tersebut seperti mempermainkan ibadah. Jadi maksudnya bagaimana ini bersuci dengan niat ibadah seperti, jadi wanita yang sedang haid itu haram wudhu, Bu. Wudhu itu kan bersuci dengan niat ibadah. Karena di wudhu itu nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari. Padahal jelas-jelas wanita yang sedang haid itu sedang gembol hadas besar gitu. Kan jelas-jelas nggak mungkin sah itu wudhunya gitu. Nah, makanya itu dianggap seperti memainkan ibadah gitu. Makanya haram wudhu nih. Kadang suka refleks kan, kadang kebawa kebiasaan kayak kulo juga Rin punya kebiasaan setiap habis mandi pasti wudhu gitu. Terus kadang niku kebawa sampai ketika haid gitu, refleks mawon. Nah, itu sekarang harus benar-benar hati-hati ketika haid atau nifas itu haram bersuci dengan niat ibadah. Contohnya wudhu nih.
Nih, dan ketidakbolehan bersucinya wanita haid yaitu jika bersucinya untuk menghilangkan hadas, baik berupa wudhu atau mandi. Itu ya. Ketika niat bersucinya itu untuk menghilangkan hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Adapun bersuci yang disunahkan seperti mandi untuk ihram, wukuf, melempar jumroh, maka hukumnya sunnah tanpa ada khilaf. Ketika niatnya bukan untuk menghilangkan hadas, niku boleh nggih, masih boleh. Dalilnya diambil dari sabda Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah pada waktu haid dan ketika haji. Itu sudah seperti hadis yang pertama itu. Jadi lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang haji selain tawaf. Dari ini kan umum nggih. Jadi makanya ketika hal-hal yang sunnah di dalam haji itu masih boleh dilakukan. Jadi kalau niatnya bukan untuk menghilangkan hadas, niku boleh. Yang tidak boleh adalah ketika bersuci niatnya untuk menghilangkan hadas. Nih. Sudah nggih. Oh, nggih, ternyata cuma 11. Nggih. Jadi yang hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas itu ada 11 nggih. Saya keliru nggih. Dan ini sebagai penutup, ketika darah haid dan nifas sudah berhenti, maka sebelum mandi atau tayamum, ia tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang diharamkan tadi, kecuali puasa dan talak. Okay. Jadi untuk puasa dan talak itu tidak harus mandi dulu. Jadi contoh, misalnya jenengan haid terus sucinya itu menjelang subuh. Jadi misalnya jam 4 sudah mepet subuh kan. Okay. Kalau mandi dulu nanti nggak sahur misalnya. Nah itu nggak apa-apa, sahur dulu, terus nanti mandinya pas mau masuk waktu subuh, itu nggak apa-apa. Nanti puasanya sah. Yang penting sudah niat duluan sebelum itu. Itu maksudnya seperti itu. Okay. Jadi mandinya pas subuh, yang penting sahur dulu, niat dulu. Nah itu puasanya sah. Nah, tapi untuk hal-hal yang lain seperti hubungan suami istri dan sebagainya itu harus nunggu selesai mandi. Okay. Sholat juga harus mandi dulu, nggak boleh kalau belum mandi. Okay. Itu wudhu juga harus mandi dulu. Begitu. Ya, saya kira cukup nggih, kalaupun mboten enten sing ditanyakan malih. Saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Nggih, semoga bisa menjadi wasilah kita dalam lebih memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan fikih wanita dan jadi tambah mantep ibadahnya nggih. Ketika kita mantep suci dan tidaknya niku nggih, kita semakin mantep ibadahnya nggih. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.